Mereka membanjiri kolom komentar Vicky Naki dengan mengajak beramai-ramai bukan hanya untuk unfollow, tapi juga untuk mereport akun dari Dayana. Ada yang bilang kalau Dayana ini sepertinya sakit hati dengan Vicky Naki karena... Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Buat yang baru join, selamat datang ya. Semoga kalian semua enjoy dengan video-video yang ada di channel ini. Kalian tahu nggak lagu ini? Dayana, Dayana kekasihku. Nah, memang nama Dayana ini belakangan menjadi viral di Indonesia. Jadi Dayana ya, bukan Diana. D-A-Y-A-N-A. Kemunculan Dayana pertama kali ini adalah bersama seorang YouTuber Indonesia bernama Vicky Naki. Jadi mereka berdua terlibat dalam satu obrolan ringan di sebuah video online bernama Ome TV. Dan ternyata peminat dari Dayana ini cukup besar, Beb. Sosoknya ini lantas mencuri banyak perhatian warganet karena memang parasnya kan cantik gitu ya, terus pembawaannya easy going. Siapapun yang ngelihat bawaannya tuh kayaknya seneng gitu. Apalagi nih ya, chemistry-nya sama Vicky Naki pada saat ngobrol itu kayaknya klik banget. Makanya Dayana ini nggak cuma satu kali muncul di konten Vicky, sempat beberapa kali nih karena memang banyak yang request dan banyak yang suka. Banyak warganet ini menilai kalau Vicky Naki dengan Dayana ini sangat cocok. Dan gak sedikit juga dari mereka ini menginginkan kalau Vicky dan Dayana menjadi sepasang kekasih. Namun ya, keberadaan Dayana di hati para warganet atau netizennya Indonesia ini cuma sementara. Karena tiba-tiba ini ada muncul satu persoalan antara Dayana dan Vicky yang kemudian menjadi sorotan warganet. Dan juga memicu emosi dari mereka yang pada akhirnya darinya suka jadi benci. Ada persoalan apa sebenarnya ya? Dayana ini kan memang secara instan populer atau menjadi trending di semua media sosial Indonesia. Sosoknya ini secara singkat dengan mudah mencuri perhatian atau mencuri hati para warganet. Emang siapa sih Dayana ini? Artis Indonesia bukan? Artis luar negeri yang lagi naik daun juga bukan? Jadi siapa dong? Jadi Dayana ini adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang berasal dari Kazakhstan. Dia ini seorang mahasiswi hukum dari salah satu perguruan tinggi yang berada di kota Nur Sultan, Kazakhstan, Beb. Dayana mulai terkenal di Indonesia setelah muncul di konten YouTube-nya Vicky Naki. Nah, kalau yang belum tahu Vicky Naki ini siapa? Dia adalah seorang YouTuber asal Indonesia yang fasih dalam berbicara berbagai bahasa asing. Vicky selain fasih dalam berbahasa Inggris, dia ini juga jago dalam berbahasa Rusia, Rumania, juga Spanyol. Dari kemahiran Vicky dalam berbicara berbagai bahasa asing, akhirnya Vicky membuat konten sebuah obrolan ringan dengan berbagai orang, salah satunya dengan Dayana. Nah, katanya nih Dayana saat itu sempat kesengsem sama Vicky karena Vicky ini jago dalam berbahasa Rusia yang merupakan bahasa pengantar yang digunakan di Kazakhstan selain bahasa Kazakh. Dalam sebuah obrolannya juga nih ya, Dayana sempat mengatakan kapan nih Vicky kira-kira mau nikahin dia. Dan kemudian Vicky juga merespon kalau dirinya ini pengen gitu suatu hari bisa pergi ke Kazakhstan. Obrolan kemesraan antara Vicky dengan Dayana ini lantas membuat netizen tuh hatinya cenat-cenut gitu ya. Padahal yang ngobrol mereka yang cenat-cenut siapa? Obrolan-obrolan ini selain bikin cenat-cenut juga tambah bikin penasaran daripada warganet. Terlebih lagi saat Vicky sempat menampilkan profil dari akun Instagram pribadinya Dayana. Udah secara otomatis ya Beb, ini para netizen Indonesia membanjiri Instagramnya Dayana. Dalam waktu singkat, ini follower daripada Dayana meningkat pesat, melesat Beb, menjadi 2 jutaan follower. Yang tadinya diberitakan itu cuma 2 ribuan aja. Dan dikutip dari cnnindonesia.com, ini katanya Instagramnya Dayana sudah centang biru atau verified sebagai akun dari pesohor atau selebriti. Serbuan netizen Indonesia ke Instagramnya Dayana, ini secara otomatis membuat status Dayana menjadi selebgram. Udah gitu nih ya, emang paling pinter gitu loh buat menyenangkan hati para followernya. Dayana sempat memposting foto-foto pada saat dia menerima undangan dari Dubes RI di Kazakhstan. Di foto-foto tersebut, Dayana itu ada yang pakai kain songket, terus dia juga main angklung. Udah kan, tambah seneng, tambah suka cita ini followernya. Lantas komentar-komentar penuh puji-pujian ini dilayangkan kepada Dayana. Lucu-lucu deh, ada yang ngomong gini, akhirnya udah pakai kain songket, tinggal makan seblak doang yang belum. Terus ada lagi ya pada saat mengomentari foto dia sama Dubes,
Aduh, ini udah dapat restu dari Dubes. Tinggal nunggu Vicky-nya aja nih jemput ke Kazakhstan. Namun ternyata kemesraan daripada Vicky dan Dayana ini nggak berlangsung lama, Beb. Terjadi persoalan di antara keduanya menyangkut pekerjaan. Jadi informasinya mendekati hari Valentine kemarin, Vicky dan Dayana ini mendapat tawaran endorse. Manajer dari Vicky Naki yaitu Teresia, panggilannya Tere, menganggap tawaran tersebut merupakan peluang yang bagus untuk Dayana di Indonesia. Akhirnya Mbak Tere ini menghubungi pihak Dayana ke manajernya ya. Ngobrol-ngobrol, nego-nego segala macam. Akhirnya dapat kesepakatan nih. Udah deal nih Beb. Sampai akhirnya di tanggal 14 Februari tersebut, pas di hari Valentine, pihak dari Dayana mengupload konten yang telah disepakati. Tapi nggak berlangsung lama, cuma sekian menit terus di take down atau dihapus. Nah ini kan jadi memancing pertanyaan dari mana-mana ya Beb ya. Belakangan baru diketahui kalau postingan tersebut dihapus setelah manajer Dayana menerima telepon dari Tere atau manajernya Vicky. Jadi Tere melihat kalau Dayana ini porsi kerjanya tidak sesuai dengan yang disepakati. Dia mengatakan kalau fee atau bayaran kepada Dayana nantinya akan dipotong 50% dan akan dialihkan kepada Vicky. Karena dinilai Vicky ini lebih men-take over kerjaan tersebut. Rupa-rupanya pihak Dayana ini nggak setuju atau nggak terima dengan yang dikatakan Tere. Akhirnya dia men-take down video tersebut, Beb. Dan nggak lama dari dia menghapus postingan konten tersebut, Dayana ini kemudian memposting lagi satu curhatan yang mengarah kepada kekecewaannya dengan Mbak Tere. Setelah postingan tersebut diunggah, ini ya Mbak Tere banyak mendapatkan hujatan dari follower Dayana yang ada di sana. Dan serta-merta netizen di Indonesia juga jadinya bertanya-tanya. Heboh kan langsung di mana-mana ya. Mau followernya Dayana di sana dan netizen yang di Indonesia juga. Akhirnya untuk meredakan kehebohan di mana-mana, Vicky dan Tere mengklarifikasi hal tersebut melalui YouTube channelnya Vicky. Setelah klarifikasi tersebut disampaikan, Vicky akhirnya mendapatkan banjir dukungan dari netizen Indonesia dan sebaliknya Dayana di sana mendapatkan banyak sekali nyinyiran dari warganet. Perseteruan keduanya ternyata belum menemukan titik terang. Terlebih lagi, Dayana ini memposting unggahan baru di IG story-nya. Setelah dia kemarin mengunggah IG story berupa curhatan kekesalan terhadap Tere, manajer Vicky Naki, dia ini kan banyak mendapatkan serangan dari netizen. Lelah kayaknya Dayana ini Beb menghadapi serangan-serangan daripada netizen Indonesia. Bukannya berusaha untuk meredakan atau paling nggak diem deh nggak usah posting apa-apa. Dayana ini ada postingan baru lagi Beb. Dia mengunggah video yang berisi kekesalan dan juga rasa lelah menghadapi netizen Indonesia. Di dalam video tersebut juga ada netizen Indonesia yang bertanya nih kepada Dayana. Kapan dong Dayana kira-kira bisa datang ke Indonesia? Kemudian Dayana merespon dengan mengatakan seperti ini Beb. Sebetulnya aku sangat ingin datang ke Indonesia. Namun setelah semua hujatan yang aku terima, sepertinya aku tidak perlu datang ke Indonesia. Kemudian Dayana juga mengatakan kalau dirinya ini akan lebih populer di Rusia. Karena sebentar lagi akan ada vlogger terkenal dari Rusia yang akan mengajak dia untuk collab. Dan bahkan setelahnya bisa jadi dia tidak akan peduli dengan popularitasnya yang ada di Indonesia. Selain itu, aku juga punya banyak vlogger terkenal yang pastinya akan mendukung aku. Pernyataan dari Dayana yang seperti ini yang kemudian memicu emosi daripada netizen Indonesia, Beb. Sontak banyak dari mereka yang kemudian membuat gerakan unfollow Dayana. Dan gerakan ini terbukti sukses, Beb. Dalam 24 jam, follower Instagram Dayana menurun drastis dari yang tadinya 2 jutaan menjadi 1,7 jutaan. Dan bahkan kalau nggak salah ya, dalam minggu ini udah turun lagi jadi 1,6 jutaan. Netizen ini mengaku sangat kecewa dengan sikapnya Dayana yang seperti itu. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Sebab mereka memandang dulunya Dayana itu kan bukan siapa-siapa. Setelah masuk dalam kontennya Vicky Naki, baru kemudian popularitasnya di Indonesia meningkat tajam. Merespon gerakan unfollow yang dilakukan oleh netizen Indonesia, Dayana ini justru merasa tidak ada masalah atau biasa-biasa aja ini Beb. Dia berkomentar kalau, aku tidak menderita atas hilangnya follower karena itu bukan masalah untukku. Dia ini memiliki banyak sekali penggemar di Indonesia yang sangat dia sayangi.
Namun apabila mereka memilih untuk membenci dirinya, itu adalah keputusan dari mereka dan dia akan menghormati semua keputusan yang diambil oleh semua orang. Dan bahkan jika mereka memilih untuk ngeblok akun Instagramnya, maka dia akan membuat akun yang baru. Diana mengatakan kalau dia memiliki mental yang sangat kuat. Jadi semua serangan yang dilakukan oleh netizen tersebut dinilainya sangat lucu dan bahkan kekanak-kanakan. Sebaliknya, netizen Indonesia yang melihat sikap Diana yang demikian, ini semakin terpancing beb. Dan beramai-ramai dari mereka ini ngerujak Diana dengan menghujaninya berbagai komentar-komentar nyinyir. Akhirnya setelah sekian lama, Diana ini merasa terpojok dan membuat klarifikasi mengenai permasalahan ini dengan Vicky Naki. Я просто жертвую всем и своим здоровьем, и собой. Я пожертвовала свою учебу. Я взяла академический отпуск на год, чтобы работать в Сетне, работать над контентом и так далее. Но из-за всего вот этого Sambil menangis, dia mengatakan bahwa pernyataan dia yang kemarin itu tidak bermaksud untuk menjelekan Indonesia. Dia tidak benci Indonesia. Yang dia maksud adalah dia membenci para hatersnya. Karena sebetulnya Diana ini sangat mencintai Indonesia, Be. Menurutnya, saat itu dia salah bicara dan juga menyalahkan bahasa Inggrisnya yang tidak terlalu fasih, sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman serta salah persepsi. Selain menyatakan permintaan maaf atas persoalannya dengan Vicky, Diana juga sekaligus menyatakan permintaan maaf kepada Tere, manajer Vicky. Diana bilang kalau Tere ini adalah sosok yang sangat baik serta profesional dalam melakukan pekerjaannya, dan permasalahan yang kemarin sempat timbul itu hanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Namun pernyataan yang dibuat Diana ini tidak sontak meredakan atau memulihkan rasa kecewa dari netizen Indonesia. Turunnya dari follower Diana ini terus menjadi bahan perbincangan. Bahkan ada satu akun gosip yang ikut mengunggah video proses penurunan dari followernya tersebut. Dan ini ada komentar-komentar dari netizen juga yang gak kalah kocaknya, Beb. Makanya kalau cakep dikit jangan langsung dikasih panggung. Artis Indonesia juga banyak kok yang cakep tapi attitude-nya baik, gak kayak dia. Lagian pakai dikasih panggung sih, orang luar cakep dikit aja udah banyak tingkah, naik dikit udah berasa kayak Mariah Carey sama Beyonce. Next time netizen Indonesia jangan mau ya yang namanya naikin popularitas daripada bule yang nggak punya bakat. Setelah kehilangan banyak followers, diketahui Diana ini ternyata memblok akun Instagram dari Vicky Naki. Hal ini diketahui setelah Vicky memposting IG story-nya, di mana di situ ada screenshot Vicky menjawab direct message yang dilontarkan oleh netizen Indonesia. Netizen ini bertanya kepada Vicky, kenapa Vicky unfollow akun Instagramnya Diana? Kemudian Vicky mengatakan kalau dirinya ini tidak unfollow Diana, melainkan sebaliknya, Diana yang ngeblok akun Instagramnya Vicky. Kemudian Vicky juga menampilkan screenshot kalau akunnya sendiri memang telah diblok oleh Diana. Postingan dari Vicky lagi-lagi memancing emosi daripada netizen Indonesia. Mereka membanjiri kolom komentar Vicky Naki dengan mengajak beramai-ramai bukan hanya untuk unfollow, tapi juga untuk mereport akun dari Diana. Ada yang bilang kalau Diana ini sepertinya sakit hati dengan Vicky Naki karena ada satu unggahan di mana Diana ini merespon atau menjawab komentar dari netizen Indonesia. Ditulis dari akun @meli_damayanti95 ini mengatakan seperti ini, Beb. If you feel you are being used lightly, please, you block his account. You don't need a guy like him. Jadi katanya kalau misalnya Diana merasa dimanfaatkan sama Vicky Naki, ya udah diblok aja akunnya, nggak usah dipedulin lagi, karena kamu tidak memerlukan seseorang seperti dia. Kemudian Diana ini merespon dengan menjawabnya, yes. Berlanjut dari persoalan blokir-memblokir akun Instagram ini, ternyata Vicky telah menghapus beberapa videonya bersama Diana di channel YouTube-nya. Hal ini disampaikan oleh Vicky di Instagram live-nya di tanggal 23 Februari 2021 kemarin. Jadi sebelum menghapus video-video tersebut, Vicky udah sempat WhatsAppan sama Diana. Dia tanya gimana nih kelanjutannya, mau terus dipublish atau gimana? Atau lebih baik dihapus atau seperti apa? Diana meminta Vicky saat itu agar video-video tersebut dibuat private sehingga tidak bisa lagi dilihat oleh publik. Jadi sebetulnya bukan dihapus sama sekali, melainkan hanya dibuat private. Jadi tidak lagi bisa dilihat oleh publik. Yang bisa melihat itu ya hanya Vicky sebagai pemilik akun. Ternyata tanpa diduga banyak sekali netizen yang mendukung aksi Vicky untuk membuat private video-video bersamanya dengan Diana.
Karena memang beberapa hari belakangan ini persoalan antara Vicky dengan Dayana terus menjadi sorotan yang bisa memancing amarah baik followernya Dayana yang di Kazakhstan maupun netizen yang ada di Indonesia. Juga persoalan ini otomatis membuat hubungan antara Vicky Naki dan Dayana semakin merenggang. Gimana menurut kalian? Apakah setuju dengan tindakan Vicky yang membuat private beberapa videonya dengan Dayana? Boleh tulis komentarnya di bawah ya. Demikian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye now!